Nama perempuan ini, Ana, asal Purwokerto. Cantik, rapi, sopan. Kalau kamu lihat dia di jalan, kamu gak bakal nyangka kalau dia simpan perjanjian gelap dengan dunia gaib. Dulu dia ibu rumah tangga biasa, punya 2 anak, tapi cerai, dan suami kabur, entah kemana. Dia harus bertahan hidup, sendirian. Warung makan yang dia bangun bangkrut, sampai-sampai anaknya kelaparan. Dia benar-benar depresi. Sampai suatu hari, teman lamanya datang. Ana, kalau kamu mau kaya, aku bisa kenalin sama orang Gunung Serandil. Gak butuh tumbal, cuma bunga kantil. Awalnya Ana pikir itu bercanda. Tapi setelah lihat bukti uang, mobil, rumah teman itu, dia pun tergoda. Akhirnya dia ikut. Dibawa ke kaki Gunung Serandil, Cilacap, lewat jalan tanah, masuk hutan, sampai ke rumah tua di lereng gunung. Pemilik rumahnya, Kuncen, penjaga gaib gunung itu. Ritual dilakukan jam 12 malam. Lampu dipadamkan. Ana disuruh mandi kembang, lalu tidur, telanjang, sendiri, di kamar kosong. 3 malam harus dijalani. Kalau kuat, malam keempat, dia bakal diberi anak, tapi bukan anak manusia. Anak itu adalah tuyul. Malam keempat datang. Di kamar gelap, dingin menusuk. Ana bangun karena suara langkah kaki, tapi tak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya dia melihat sosok itu, makhluk kecil. Tangannya panjang, hampir menyentuh lantai. Kepalanya besar, wajahnya seperti daging yang meleleh. Makhluk itu berdiri dan berkata, "Kau akan kuberi kekayaan, tapi jangan pernah berhenti. Jangan pernah bilang siapa aku." Dan sejak hari itu, hidup Ana berubah. Setiap malam, uang 5 juta muncul di bawah kasurnya. Dia buka warung lagi, laris. Lalu buka toko, sukses. Lalu bisnis properti, untung besar. Orang-orang heran, kok bisa cepat kaya? Tapi dia hanya senyum dan diam. Di rumahnya, dia siapkan 1 meja kecil. Ada 15 bunga kantil segar dalam mangkuk air. Itu bagian dari perjanjian. 8 tahun berlalu. Ana sudah menikah lagi. Anak-anaknya sekolah di luar negeri. Uang tak pernah habis. Tapi dia mulai melihat tanda. Bunga kantil yang dulu 15, sekarang hanya tinggal 8 bunga. Dan setiap tahun, 1 bunga layu dan hilang. Dan pada tahun ke-9, makhluk itu datang lagi. Dia muncul di depan cermin kamar. Tapi bayangannya tidak terlihat di cermin. Dia hanya berkata, "Kau lupa bayar. Waktumu tinggal sedikit." Ana panik. Dia kembali ke Gunung Serandil. Tapi rumah itu sudah hancur. Kata warga, rumahnya kebakar 5 tahun lalu. Pemiliknya hilang, tak pernah ditemukan. Ana mulai mimpi buruk. Bangun tengah malam, kakinya kotor seperti habis berjalan di kuburan. Dan bunga kantilnya, satu berubah warna jadi hitam. Dia pergi ke dukun, ustadz, dan kiai. Semua jawabannya sama. Kamu sudah terikat, tidak bisa dibatalkan. Kontraknya selama 15 tahun. Setiap bunga mewakili 1 tahun. Kalau semua bunga habis, nyawanya juga habis. Sekarang, bunga di rumah Ana tinggal ke-7. Wajahnya mulai pucat. Setelah mengetahui itu, Ana sering bicara sendiri, takut dengan suara langkah kecil. Katanya, tuyul itu selalu mengawasinya. Dan yang paling menakutkan, kalau Ana mati nanti, tuyul itu akan pindah ke orang berikutnya, mencari tuan baru yang mau dikasih uang. Asal berani bayar pakai umur. Kamu berani kalau suatu hari tiba-tiba ada uang muncul di bawah kasurmu. Jangan-jangan kamu sedang dipilih. Kalau kamu ditawari kekayaan besar tanpa kerja keras, tapi harus ditukar dengan sisa umurmu. Kamu berani terima? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk kisah nyata lainnya dari dunia yang tak terlihat.